mandat oleh partai. Ya. Bersiap untuk maju di 2024? Pertanyaan nakal ya. Jangan sampai suara sumbang atau yang dianggap berlawanan langsung dikategorikan sebagai suara oposisi, suara radikal. Bahaya. Asal beda dibilang radikal, dicap langsung melawan negara, dicap tidak Pancasilais. Mas Ahaye ini sudah 1 tahun lebih ya jadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, 1 tahun lebih sedikit. Ya. Dan terakhir survei elektabilitas Demokrat naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita melihat kayaknya mesinnya sudah dipanaskan. Atau memang baru mendadak dipanaskan nih? Atau gimana nih penjelasannya soal mesin yang udah panas nih? Karena elektabilitas sudah naik loh. Iya, seperti kendaraan, mesin itu tidak boleh dingin. Selalu harus dipanaskan. Jadi ketika saya mendapatkan mandat amanah dari seluruh kader Demokrat dalam Kongres kelima tanggal 15 Maret 2020 yang lalu di Jakarta untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025, sejak saat itu saya memiliki itikat dan juga visi untuk bisa mengembalikan Demokrat pada posisi yang lebih terhormat. Sederhana, 1 kalimat saja itu. Tapi kalau dijabarkan, luar biasa pekerjaannya. Nah, apalagi Mas Angga tahu, pada saat kongres itu kita baru awal-awal dinyatakan pandemi COVID. Jadi bayangan saya ketika itu untuk bisa segera melakukan konsolidasi keliling daerah. Saya kan, Mas Angga tahu sendiri pernah nyusul saya di Bandung kan, kegiatan lapangan, gerilya lapangan, bertemu dengan masyarakat dan kader, buyar semua. Karena langsung berlaku pembatasan sosial berskala besar, PSBB atau lockdown di sana sini. Dan saya harus menjadi contoh. Tidak boleh kemudian kita seenak-enaknya tetap aja terbang ke sana ke sini dan seolah-olah tidak peduli dengan situasi COVID ketika itu. Tetapi saya tidak berhenti berpikir apa justru yang bisa kita lakukan real, nyata untuk masyarakat kita. Karena bukan lagi urusan politik nih, ini urusan kemanusiaan, urusan keselamatan kita. Jadi alhamdulillah Mas Angga, saya justru bisa menggunakan momentum kongres itu untuk menjelaskan kepada seluruh kader Partai Demokrat di berbagai daerah Indonesia untuk mari sama-sama kita bantu masyarakat. Akhirnya kita keluarkan instruksi dan juga inisiatif berupa misalnya Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona. Ketika itu masih sangat sulit untuk bisa menghadirkan atau memberikan bantuan kepada masyarakat termasuk tenaga kesehatan, baik APD, hand sanitizer, masker dan lain-lain. Itu lagi pada naik Mas harganya. Harganya mahal sekali, langka. Adapun duit nggak ada barangnya. Jadi sulit, tetapi saya bangga karena kader tergerak dan sama-sama swadaya memberikan bantuan. Termasuk juga bantuan-bantuan lainnya, termasuk sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi justru melalui kegiatan kemanusiaan, dari awal kami juga sudah menjalankan mesin partai. Saya sudah melakukan exercise kepemimpinan dan juga manajemen organisasi di masa krisis. Karena sulit bertatap muka langsung, serba virtual conference, commander's call itu semua serba online. Tapi tidak menghentikan langkah dan juga niat kami untuk turun ke masyarakat. Nah, itu saya anggap sebagai sesuatu yang baik untuk terus kita lakukan. Bukan hanya di masa pandemi, tetapi politisi semakin sering turun ke masyarakat, maka semakin baik. Karena artinya merasakan betul apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, tugas politisi itu adalah mendengarkan, menyuarakan, syukur-syukur bisa membantu langsung. Tapi kalaupun tidak, ada forum kita menyuarakan itu. Misalnya parlemen, misalnya melalui pemerintahan daerah dan lain-lain. Jadi itu adalah semangat yang kita bangun bersama-sama di tahun 2020. Nah, berganti tahun, itu belum usia kepemimpinan AHY 1 tahun tuh. 2021, Januari awal, kita sama-sama melakukan langkah-langkah konsolidasi. Kick off awal tahun 2021 untuk semakin menggerakkan mesin partai, membantu masyarakat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada sebuah prahara yang menurut saya juga menghadirkan banyak sekali pelajaran dan hikmahnya.
Bagi saya itu ujian yang insya Allah naik kelas. Jadi ada ancaman serius, nyata, ada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional. Dan kami tentunya tidak hanya marah, tapi juga menunjukkan perlawanan, karena kami ingin mempertahankan hak dan kedaulatan kami, termasuk eksistensi Partai Demokrat, sekaligus menyelamatkan demokrasi. Nah, akhirnya 2-3 bulan itu, bisa dikatakan Januari, Februari, Maret itu benar-benar kami itu pagi, siang, malam melakukan konsolidasi internal partai. Jadi kami bersyukurnya, lagi-lagi ini hikmah ya Mas ya, justru karena kita semacam memiliki musuh bersama dari luar, karena pelakunya adalah aktor eksternal yang juga berada dalam lingkaran kekuasaan, kita seolah-olah menghadapi musuh bersama dari luar. Padahal itu yang paling sulit dalam politik. Punya musuh bersama. Punya dalam arti sesuatu yang menggerakkan kita untuk solid bersama-sama. Mempertahankan rumah kita. Nah akhirnya kita melakukan pemanasan, ya orang bisa dikatakan, wah Demokrat panas sekali nih mesinnya, bergerak dengan, ya karena kalau tidak panas, ya bisa kehilangan kendaraan kita. Karena begitu. Ada ancaman, ada ancaman. Kita bersatu tuh. Iya, jadi sebetulnya ini sebuah proses, tiba-tiba ada momentum yang seperti itu, kita nggak pernah sangka-sangka, tapi akhirnya orang mengatakan, wah sekarang Demokrat justru punya sesuatu nih, dianggapnya kita bisa mengkonsolidasikan kekuatan dan akhirnya mendapatkan keuntungan-keuntungan secara politik, secara elektoral. Tapi saya katakan bukan itu. Bukan kita punya maksud seperti itu. Kami benar-benar fokus untuk menyelamatkan dulu. Karena jangan sampai berpikir, wah nanti dapat keuntungan elektoral. Belum tentu. Yang ada mungkin kita malah ditendang dari rumah sendiri. Kemudian itu semua nggak akan terjadi. Jadi kami bersyukur, ini adalah kabar baik untuk kami dan juga untuk demokrasi di Indonesia. Dan akhirnya setelah ini kami bisa kembali fokus pada kerja-kerja untuk rakyat. Lalu Mas, ngomongin tadi soal konfliknya, kita ingin tahu juga dari Mas Ahaye bagaimana sih memandang pentingnya loyalitas di tubuh partai itu sendiri. Loyalitas itu tidak bisa dikuantifikasi ya. Jadi memang takarannya itu benar-benar sulit untuk dapat angka pastinya itu susah ya? Takar secara matematis. Betul. Tidak bisa kita mengatakan dia nilai kesetiaannya 10, yang ini 8, ini 7, ya sulit. Karena tidak setiap kali kasat mata, tidak setiap kali terlihat mata. Kesetiaan itu pakai hati, bukan hanya pikiran, bukan hanya diucapkan. Jadi kita tidak pernah bisa mengukur hati seseorang. Nah, ujian kemarin itu menunjukkan bahwa alhamdulillah sekali, Mas Angga, secara umum, keluarga besar, kader-kader utama, para pemimpin, di tingkat pusat, daerah maupun cabang, dan juga di akar rumput itu memiliki kesetiaan dan loyalitas terhadap partai dan pemimpinnya. Saya mensyukuri itu dan saya anggap sangat penting. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, mengapa kita kemarin bisa selamat dan akhirnya dianggap memenangkan pertempuran itu kemarin. Secara sah loh Mas di pengadilan. Secara sah begitu ya, baik secara politik maupun secara hukum. Karena 3 faktor. Yang pertama kita cepat. Jadi faktor kecepatan itu penting. Ada yang menghadapi situasi serupa tapi tidak cepat bergerak, tidak cepat melakukan deteksi dini, tidak cepat mengambil keputusan, lewat juga. Yang kedua keberanian. Kita berani untuk menyampaikannya kepada publik, kita bongkar ini kepada rakyat dan akhirnya sejak saat itu juga masyarakat paham apa yang terjadi dan segera memberikan simpatinya, dukungannya kepada kita karena mereka tahu ini sesuatu yang kelewatan lah begitu. Dan yang ketiga, kekompakan. Soliditas tadi. Kalau soliditas tidak lepas dari kata-kata loyalitas. 2 kata yang satu paket, satu tarikan nafas. Nggak mungkin solid kalau nggak loyal. Nggak penting loyal kalau nggak solid. Artinya ini harus jadi satu kesatuan. Harus barengan lah tuh ya. Harus barengan. Itulah tugas dari pemimpin, tugas kita semua agar meyakinkan organisasi kita solid, kader-kadernya loyal dan militan. Begitu. Jadi di situ justru jadi kuncinya menyelamatkan loyalitas dan soliditas tadi. Dan soliditas tadi. Jadi saya begini Mas Angga, kadang-kala ada yang mengatakan loyal itu tegak lurus. Saya juga mencegah adanya pengkultusan individu. Jangan mengkultuskan siapapun, termasuk pemimpinnya, karena sesuatu yang dikultuskan itu bisa mengandung resiko tersendiri. Tapi setia dan loyal itu jangan figur saja, tetapi
kepada tujuan besarnya. Tujuan besar organisasi. Kalau si pemimpin atau organisasi itu tujuannya masih benar, cara-cara yang dijalankan masih benar, maka wajib untuk setia. Kecuali sebaliknya, sudah tidak menunjukkan keinginannya, visi yang benar, cara-caranya pun ngaco dan banyak mudaratnya dan lain sebagainya. Boleh kita tidak terlalu loyal. Iya, artinya yang kayak begini-begini kan kita pertanyakan. Jadi jangan sampai pokoknya tegak lurus, masuk jurang. Ya nggak gitu juga. Jadi loyalitas tadi tidak boleh hanya juga menggunakan emosi, tapi juga dengan rasio, dengan rasional yang tepat begitu. Kenapa saya setia sama dia? Karena dia akan membawa misalnya organisasi ini ke arah tujuan yang benar. Maka saya setia dengan perjuangannya. Di situ. Karena orang kapan saja bisa datang dan pergi. Dan bisa berubah kemana aja. Bisa berubah. Sekarang sehat, bisa nggak sehat. Jadi artinya harus setia itu pada arah perjuangannya. Begitu. Napasnya sama apa enggak nih? Iya. Visinya sama, frekuensinya sama atau enggak? Begitu. Lalu untuk target Demokrat di 2024 kita tahu lah ini walaupun masih lama kalau kata orang-orang, tapi kan harus dipanaskan ya Mas. Iya kan? Iya. Tapi kita ingin tahu juga nih dari Mas Ahaye, kita tahu Demokrat itu di zaman sebelumnya, zaman Pak SBY. Iya. Ayah Mas Ahaye itu kan masa kemasan. Nah ini jadi challenge juga Mas Ahaye nih. Bagaimana mengembalikan masa kemasan Demokrat di 2024 nanti seperti apa nih? Kita ingin tahu nih dari Mas Ahaye. Tahun ini 2021 insya Allah Demokrat masuk ke usia 20 tahun. 20 tahun ya. 2 dekade Demokrat. Berdiri tahun 2001. Dan dalam 20 tahun ini tentu mengalami tadi pasang surut. Ups and downs. Saya sedikit mengulas bahwa Partai Demokrat itu tentu perlu banyak bersyukur juga. Karena berdiri 2001, 2004, dalam pemilihan umum pertama secara langsung, rakyat Indonesia memilih kader terbaik Partai Demokrat yaitu Pak SBY menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Dan kembali terpilih secara demokratis tahun 2009. Artinya Demokrat menjadi partai penguasa, the ruling party itu 10 tahun. Ini tentunya banyak hal yang kita dapatkan. Termasuk keuntungan terbesarnya adalah secara elektoral. Karena kita punya presiden yang sangat kuat elektabilitasnya pada tahun 2008-2009. Sehingga pada saat election yang kedua, pemilu 2009 itu, karena Pak SBY sangat kuat tadi ketokohannya, maka Partai Demokrat juga sangat terbantu. Meroket yang awalnya 7,5% tahun 2004, 2009 itu 21%. Luar biasa. Kita punya 148 anggota DPR RI. Mungkin belum kejadian lagi sekarang. Nah tapi Tuhan juga adil. Artinya dengan segala kemuliaan dan kesuksesan tadi juga ada ujian-ujian, ada masalah-masalah yang harus dihadapi bersama. Krisis terjadi, krisis kepemimpinan. Saya tidak akan bahas terlalu panjang. 2012, 2013, akhirnya terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat. Ditambah lagi memang pada tahun 2014 itu kita tidak memiliki kandidat sebagai capres atau cawapres. Akhirnya dari 21% menjadi 10%. 10, sekian persen. Setengahnya lebih itu Mas. Separohnya. Nah kemudian berjalan 2019 juga banyak sekali situasinya. Pembelahan politik identitas di Indonesia. Akhirnya kami sebagai partai tengah, partai yang moderat dan sering dikatakan nasionalis religius ini juga mendapatkan dampak yang tidak baik. Akhirnya berkurang lagi suara kami menjadi 7,7%. Nah, ada harapan besar dari kita semua agar Demokrat kembali pada posisi yang lebih terhormat lagi. Itulah akhirnya dalam Kongres ke-5 tahun lalu itu kita bertekad untuk sama-sama berjuang, berikhtiar, berdoa dan sekaligus mewujudkan cita-cita tadi. Nah itu tadi kita sayangkan ternyata lagi seru-serunya, lagi semangat-semangatnya tiba-tiba Januari, Februari, Maret kemarin ada ujian yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya
jadikan itu sebagai hikmah. Karena dengan itu kita justru makin semangat dan makin jadi bersatu. Challenge buat Mas Ahaye sebagai ketum yang notabene paling muda mungkin ya. Bisa dikatakan seperti itu, Mas Angga. Pemimpin kan seharusnya harus dapat challenge gitu loh. Harus. Kan? Saya justru bersyukur karena kalau nggak dapat ujian, dan Allah itu maha adil, tidak akan memberikan ujian atau cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya, untuk melewatinya. Jadi dengan mendapatkan ujian-ujian semacam itu justru memperkuat kita, mentalitas kita makin kuat. Ada yang mengatakan otot politik kita makin kuat begitu. Jadi saya pernah mengalami ujian atau tempaan yang luar biasa ketika di TNI. Nah di politik ya kemarin itu contohnya. Jadi saya sendiri syukuri dengan segala dinamikanya. Kalau silakan Mas, kopi dulu Mas. Ini pertanyaan yang lebih. Ini 2024 nih, karena Mas Ahaye kita lihat sudah beberapa bulan terakhir kan safari politik ke banyak ketum partai. Apakah ini bagian dari penjajakan untuk di 2024? Entah pilpres, entah pemilu, karena itu kan akan serentak nih. Serentak. Ya. Jadi Mas Angga. 2024 sorry. Betul. 2024 itu banyak yang mengatakan sebagai lembaran baru untuk semuanya. Walaupun tidak ada sebetulnya istilah benar-benar lembar baru, karena ini semua adalah keberlanjutan dan saling kait-mengait antar generasi. Tapi memang benar, banyak yang berharap bahwa 2024 itu terbuka peluang-peluang baru untuk siapapun, untuk partai-partai politik, untuk tokoh-tokoh politik hari ini. Termasuk para ketum juga masuk survei. Ya, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu pilihan bagi kepemimpinan nasional di negara manapun tentunya bukan hanya Indonesia adalah yang bersumber dari pemimpin-pemimpin partai politik. Jadi kalau masuk ke radar survei, ya itu wajar-wajar saja. Karena memang itulah ikhtiar yang dilakukan oleh partai-partai politik. Tapi saya melihat begini, 2024 itu menurut saya masih agak panjang ya, karena saya sih hanya berharap kita bisa tetap fokus pada penanganan COVID ini, karena kalau dari sekarang semua sudah berpikir 2024, saya khawatir nggak ada yang menangani COVID, nggak ada yang menyelamatkan ekonomi, demokrasi kita juga jadi berantakan. Tapi ya juga nggak bisa dicegah, Mas. Kita kan juga tidak bisa melarang masyarakat misalnya sudah berimajinasi. Jadi kalau ke warung kopi, Mas, saya suka kadang-kadang nguping gitu kan. Mungkin mereka nggak nyadar juga. Banyak yang udah bicara tentang, wah gimana 2024? Wah seru sendiri gitu. Nanti ini dengan sini, pasti akan, wah begitu. Seru sendiri. Tapi inilah dinamika demokrasi yang memang juga harus terjadi. Nah tapi saya rasa masih cukup waktu bagi partai-partai politik termasuk Demokrat, juga bagi para politisi yang punya keinginan tadi maju di 2024 untuk sama-sama saling mengenal satu sama lain. Karena berbicara misalnya pilpres, tadi kan Mas Angga bertanya. Itu serentak sih Mas, kan di 2024 betul. Kan pilpres, pilkada, pileg itu serentak. Kalau tugas kami ya di partai politik itu, terutama sebagai seorang ketua umum, ingin meyakinkan bahwa Partai Demokrat ini bisa mengikuti rangkaian pemilu 2024 ini dengan baik dan mudah-mudahan sukses. Suksesnya pun mudah-mudahan sukses besar. Artinya dari sekarang kita sudah menata kira-kira apa yang kita butuhkan untuk menjadi partai yang sukses. Misalnya elektabilitas. Kita tahu elektabilitas itu disokong atau dikontribusi oleh beberapa faktor. Misalnya si partai itu sendiri. Partai Demokrat punya bendera istilahnya kan, party ID-nya juga harus makin kuat. Siapa yang mendukung? Tokoh-tokoh partainya. Termasuk ketua umumnya, termasuk AHY. Nah, tapi juga ada ketokohan lokal. Para anggota legislatif atau para calon anggota legislatif, para kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat. Itu juga merupakan tokoh-tokoh lokal. Itu juga punya tanggung jawab menaikkan elektabilitas. Nah kemudian kalau berbicara pilpres, ini karena bareng-bareng kan serentak ya, jadi sangat complicated lah. Itu tidak mungkin kita berbicara diri sendiri, karena pasti harus mencari kebersamaan koalisi. Mungkin hanya satu partai di Indonesia yang bisa mencalonkan secara internal saja begitu, tapi yang lainnya harus berkoalisi dengan yang lain, dengan partai lainnya, termasuk Demokrat.
Jadi kita saling mencari, masih melihat kira-kira mana yang cocok. Kan kalau cocok itu bukan hanya visi misi, Mas, tapi juga chemistry-nya, komunikasinya, kedekatan personalnya dan lain-lain. Makanya melakukan safari politik itu. Itu akhirnya kita juga terus melakukan silaturahmi. Nah, saya lihat juga teman-teman parpol lain juga melakukan hal yang serupa. Dan itu sangat baik, sangat wajar. Dan mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, makin juga terasa mana yang lebih cocok dengan Demokrat dan juga dengan partai lainnya begitu. Mas, jika diberi mandat oleh partai, bersiap untuk maju di 2024? Pertanyaan nakal ya. Jadi saya melihatnya, saya itu terbiasa untuk terus menjalankan amanah apapun yang saya dapatkan. Apalagi kalau amanah itu berasal dari para pemegang hak suara yang sah di Partai Demokrat. Contoh ketika didaulat dalam sebuah aklamasi untuk menjadi ketua umum, saya ingin fokus. Makanya yang saya lakukan setiap hari itu ingin benar-benar mengkonsolidasikan partai dan juga meningkatkan peluang-peluang di masa depan, termasuk juga elektabilitas partai ini. Tapi kalau ada harapan-harapan yang lainnya, tentu ya semua harus kita siapkan dengan bersama-sama. Saya terbiasa untuk terus mempersiapkan diri untuk apapun. Tentara kan begitu, Mas. Tentara itu tiap hari latihan. Ditanya kapan perangnya, nggak tahu. Tapi jangan sampai begitu ada perang kita nggak siap. Nah begitu. Sama, saya juga bawa nilai itu. Ikut nggak? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Momentum sejarah dan hanya Tuhan yang punya kuasa. Tapi jangan sampai pada saatnya momentum itu datang, dibukakan peluang oleh Yang Maha Kuasa. Terus kita mengatakan, saya belum siap. Karena itu tidak akan datang lagi. Kesempatan biasanya nggak datang kedua kali. Jadi merugi kita ketika tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saya pikir semua profesi seperti itu ya. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa kita itu harus mempersiapkan diri day by day, setiap hari. Bahkan itu pun pengalaman ketika Mas Ahaye ditunjuk sebagai Kogasma pada saat itu kan. Siapa yang menyangka kan? Iya. Mas Angga masih ingat dulu kan saya sebagai komandan Kogasma. Apa sih Kogasma kok? Banyak yang nyinyir lah. Apa itu Kogasma gitu kan? Saya mengatakan bukan saya minta mendapatkan peran seperti itu, tapi dibutuhkan sebuah unit waktu itu ya, yang bisa keliling ke berbagai daerah dengan gesit, dengan sangat dinamis untuk membantu kampanye Partai Demokrat, termasuk juga caleg-caleg yang berjuang. Nah, justru kami ini tidak mikirkan yang lain-lain, tetapi justru ingin fokus membantu. Nah, akhirnya baru tahu, oh ternyata begitu, dan mereka merasakan juga terbantu. Artinya, kalau saya prinsipnya Mas Angga, begitu kita mendapatkan amanah atau mandat tertentu, jalankan saja. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang belum memahami manfaatnya, tetapi kalau kita jalankan dengan serius dan dengan hati yang baik gitu ya, insya Allah lambat laun akan diapresiasi, akan dimengerti oleh siapapun itu. Apalagi balik lagi ke awal nih Mas, soal tadi dream big, work hard, and never give up. Dan ini titiknya. Iya. Semoga Mas Ahaye sehat selalu. Terima kasih Mas Ahaye. Bincangnya seru banget, menarik, banyak inspirasinya juga, dan semoga jadi insight bagi sahabat Merdeka. Sahabat Merdeka, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Mas Ahaye. Sampai jumpa di Ruang Merdeka selanjutnya dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.